Kenalkan Veda Ega, pebalap usia 13 tahun yang ikut parade MotoGP. Pebalap cilik Veda Ega Pratama berkesempatan ikut dalam parade MotoGP di Jakarta kemarin. Ternyata, pebalap berusia 13 tahun itu punya prestasi cemerlang. Pebalap cilik Veda Ega Pratama 13 tahun asal Kelurahan Wareng, Kapanewon, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkesempatan untuk bergabung dengan 18 pebalap dunia untuk bertemu dan melakukan foto bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu kemarin. Veda merupakan pebalap Indonesia binaan dari PT Astra Honda Motor atau AHM bersama Mario Suryo Aji. Pada hari ini mereka ikut dalam parade MotoGP Mandalika 2022 guna menyambut gelaran MotoGP seri kedua di Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok. Parade MotoGP Mandalika 2022 diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia bersama penyelenggara MotoGP yaitu Dorna Sport dan dilepas oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan sebanyak 16 pebalap MotoGP seperti Marc Marquez dan juga Pol Espargaro, 2 pebalap GP Moto2, 1 pebalap GP Moto3 yakni Mario Suryo Aji dan 1 pebalap IATC Ega Pratama berkendara mengelilingi beberapa jalan utama di ibu kota yang disambut dengan antusias oleh masyarakat di sepanjang rute. Rombongan parade MotoGP melintasi Jalan Merdeka Utara, kemudian melewati Jalan Medan Merdeka Barat, berlanjut menyusuri Jalan MH Tamrin, hingga berakhir di Hotel Kempinski. Kita punya pebalap Indonesia seperti Mario di GP Moto3. Harapannya semoga dapat terus naik hingga ke MotoGP, ujar Jokowi sesaat setelah melepas rombongan parade MotoGP Mandalika 2022 seperti yang disampaikan dalam rilis dari PT AHM yang diterima oleh suarajogja.id. Veda yang kini berusia 13 tahun menjadi pebalap termuda pada parade MotoGP Mandalika 2022. Pebalap jebolan Astra Honda Racing School ini berkendara menggunakan motosport Honda CBR 250RR tipe SPQS produksi pabrik AHM di Karawang, Jawa Barat. Dengan racing suite lengkap yang biasa dia gunakan saat balapan di sirkuit, Veda terlihat percaya diri mengendarai sepeda motor yang mengusung DNA Total Control CBR Series. Pebalap asal Wonosari ini mengungkapkan rasa bangganya dapat menjadi bagian dari kegiatan bersama para pebalap dunia untuk mewakili Indonesia. Saya senang sekali dapat kesempatan bertemu langsung dengan Bapak Presiden, ditambah saya bisa berkendara bersama para pembalap hebat MotoGP di parade MotoGP Mandalika, ucapnya. Pengalaman tak terlupakan dan yang akan menjadi penyemangat saya meniti karir menjadi pebalap kelas dunia membanggakan Indonesia di dunia balap internasional, ujarnya. Buat saya, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga fokus dan konsentrasi untuk bisa balap dengan baik, tidak melakukan kesalahan dan tampil mengeluarkan semua kemampuan terbaik, kata Veda Ega Pratama, dikutip dari pangandarantalk.com dari antara Kamis 17 Maret 2022. Veda pun menegaskan bahwa dirinya berusaha untuk berkonsentrasi penuh serta tidak ceroboh dan mempelajari setiap sesi yang ia jalani. Tahun ini, AHM menurunkan 4 pebalap belia di ajang IATC 2022, yakni Veda Ega Pratama, Rekyat Yusuf Fadilah, Aan Riswanto, dan Muhammad Diandra Trihardika. Berhasil menempati posisi ketiga di sirkuit Losail menjadi catatan bersejarah bagi dirinya. Terlebih, ajang IATC tersebut merupakan ajang balapan internasional yang pertama kali diikutinya. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi Veda Ega berhasil mengibarkan bendera merah putih di depan jutaan pasang mata dari mancanegara. Bersama pebalap MotoGP itu adalah impian yang tidak semua orang bisa dapatkan. Saya akan memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini, kata Diandra. Demikian pula dengan pebalap jebolan Astra Honda Racing School Rekyat Yusuf Fadilah yang akan menerapkan strategi yang dia dapatkan dari program pembinaan usia dini itu. Terutama dalam strategi handling motor prototipe semua akan saya serap untuk perkembangan balap saya di kemudian hari, tegas Rekyat. Makin siap sambut MotoGP Indonesia 2022. Begini suasana terkini di depan sirkuit Mandalika. Jelang MotoGP Indonesia atau MotoGP Mandalika pada 18 hingga 20 Maret 2022 nanti, sirkuit Mandalika masih terus bersiap. Tidak hanya untuk fasilitas yang ada di dalam sirkuit Mandalika, melainkan juga infrastruktur pendukung sebelum MotoGP Indonesia bergulir. Dari pantauan langsung tim Grid Auto, pengerjaan di luar sirkuit sedang difokuskan pada tahap penyelesaian akses jalan utama di depan sirkuit Mandalika. Jalan akses utama yang ketika tes pramusim MotoGP Mandalika pada Februari 2022 lalu masih dalam tahap pembangunan, kini sudah terlihat wujudnya.
Kalau tadinya jalan utama menuju sirkuit Mandalika hanya memiliki 2 jalur yang sama kini sudah memiliki 2 lajur untuk masing-masing arah. Hal tersebut tentu akan membantu mencegah terjadinya penumpukan kendaraan dari dan ke sirkuit Mandalika selama akhir pekan MotoGP Indonesia nanti. Fasilitas pendukung lain seperti lampu penerangan jalan juga terpantau sedang dipasang di sepanjang jalan akses utama tersebut, sehingga para penonton yang pulang dari sirkuit pada sore hari hingga malam hari bisa melintas dengan aman dan juga nyaman. Tapi tidak hanya kenyamanan para pengguna kendaraan, kenyamanan untuk para penonton MotoGP Indonesia yang berjalan kaki juga turut diperhatikan, yaitu dengan pembangunan trotoar yang cukup lebar di sisi jalan yang menempel dengan pagar sirkuit. Trotoarnya pun terlihat cukup lebar dan dilengkapi dengan guiding block atau jalur penunjuk jalan untuk tunanetra. Meskipun manfaatnya belum akan terlalu dirasakan untuk balapan MotoGP Indonesia 2022 akhir pekan ini, trotoar tadi juga ditemani pohon di sepanjang zona hijaunya. Sehingga nantinya pepohonan rindang tersebut dapat melindungi para pejalan kaki dari sinar matahari Lombok yang teriknya cukup kejam. Buat yang doyan foto-foto, kini sudah dibangun juga loh 4 spot yang memang didesain sebagai tempat berfoto di sepanjang trotoar tersebut. Selain monumen sirkuit Mandalika yang sudah ada sejak World SPK Indonesia 2019 lalu, kini ada 3 monumen tambahan yang dibangun sebagai tempat untuk berfoto. Salah satunya monumen dengan layout sirkuit Mandalika yang cukup besar. Tentunya menarik melihat seperti apa hasil akhir dari seluruh pengerjaan yang sedang dilakukan di sirkuit Mandalika. Apalagi Briandi Satria selaku Presiden Direktur MGPA menargetkan seluruh pengerjaan sudah rampung saat MotoGP Indonesia dihelat. Tujuannya agar seluruh fasilitas dan juga infrastruktur baru tadi sudah dapat dinikmati oleh para penonton MotoGP Indonesia 2022 pada 18 hingga 20 Maret nanti. Harus siap karena harapannya dengan membuat event ini makin menarik, tidak hanya untuk para tim melainkan juga para penonton bisa memperbesar multiplier effect untuk Lombok termasuk di Mandalika, ujar Andi kepada gridauto.com beberapa waktu lalu. Karena contohnya saja kalau ada penonton atau tim yang membeli makanan atau souvenir di sini, mereka sudah berkontribusi terhadap ekonomi di area Mandalika dan turut membantu ekonomi masyarakat lokal. Tutupnya, sirkuit Pertamina Mandalika bakal menjadi saksi sejarah bakal digelarnya lagi ajang balap MotoGP di Indonesia setelah 25 tahun absen. Sirkuit yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini dibangun dalam waktu yang relatif cukup singkat. Bahkan, pembangunan fasilitas pendukung seperti tribun umum dan juga tribun VIP dilakukan dalam waktu yang juga sangat cepat, sehingga membuat para pakar asing terheran-heran. Wajah heran ditunjukkan oleh Managing Director R3 Ltd, Campbell Weddell, dan Director for the Center of Subject Area to World Environment Research atau SABER Universitas Ulster,